Berikut tutorial pengisian LKPM non-UMK tahap konstruksi. Sebelumnya, Bapak Ibu masuk ke akun OSS masing-masing, pilih pelaporan, laporan LKPM, pelaporan. Akan muncul laman seperti ini. Di sini tersedia beberapa KBLI yang harus dilakukan pelaporan LKPM-nya. Bapak Ibu bisa cek list di sebelah kiri, lalu scroll ke bawah klik selanjutnya. Akan muncul pop-up seperti ini, pilih tidak apabila masih dalam tahap konstruksi. Selanjutnya akan muncul pop-up seperti ini, artinya apabila Bapak Ibu memiliki beberapa KBLI yang menggunakan aset tetap yang sama, maka untuk realisasi investasi bisa disatukan di KBLI utama dan di KBLI lainnya mohon ditulis nihil tetapi dengan keterangan. Klik OK, akan muncul data seperti ini. Ini merupakan data yang ditarik dari OSS. Selanjutnya, pada bagian modal tetap, ada 4 bagian yang harus diisi. Yang pertama, pembelian dan pematangan tanah. Seluruh biaya terkait dengan tanah dapat dituliskan di bagian ini. Apabila pada periode sebelumnya telah menyampaikan laporan LKPM, maka akan otomatis terakumulasi di total akumulasi realisasi. Selanjutnya, pengeluaran terkait bangunan atau gedung dapat ditulis di bagian ini. Pada bagian mesin, peralatan, dan suku cadang, apabila Bapak Ibu mengklik bagian ini, akan muncul pop-up seperti ini. Silahkan diisi detail terkait realisasi pembelian mesin atau suku cadang. Pada bagian lain-lain, Bapak Ibu bisa menginputkan biaya yang tidak termasuk ke dalam 3 biaya tadi, seperti biaya konsultan. Selanjutnya, bagian modal kerja. Di sini Bapak Ibu belum bisa menginputkan biaya apapun karena masih dalam tahap konstruksi. Dalam tahap konstruksi, usaha masih dalam tahap persiapan dan belum beroperasi. Oleh karena itu, modal kerja masih ditutup sampai dengan 90% modal tetap sudah terrealisasi. Di bagian tenaga kerja, Bapak Ibu bisa mengisikan berapa total tenaga kerja sebelum periode pelaporan, apakah ada penambahan, dan apakah ada pengurangan. Untuk tenaga kerja lokal setempat, dari penambahan tenaga kerja, ada berapa total tenaga kerja yang berasal dari daerah lokal yang bekerja di perusahaan Bapak dan Ibu. Lalu untuk tenaga kerja asing, apabila ada, juga bisa diisikan di kolom berikut. Kemudian di bagian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, apabila selama menjalankan usaha, Bapak Ibu menghadapi beberapa permasalahan, Bapak Ibu bisa mengisi di kolom tersebut. Di bagian ini, Bapak Ibu bisa mengisi identitas pegawai yang bertanggung jawab atas pelaporan LKPM, dimulai dari nama, nomor telepon, jabatan, email pribadi, dan email perusahaan. Jika semua sudah sesuai, bisa di checklist bagian disclaimer. Dan apabila Bapak Ibu sudah yakin untuk mengirimkan laporan, maka langsung diklik kirim laporan. Apabila masih ingin disimpan sebagai draft, simpan sebagai draft. Berikut ini tampilan yang akan muncul apabila laporan tadi disimpan sebagai draft. Apabila laporan yang telah dibuat langsung dikirim, maka akan terlihat status laporan terkirim. Bapak Ibu juga bisa mengklik tanda terima untuk melihat laporan yang sudah dikirimkan kepada BKPM sebagai bukti bahwa Bapak Ibu telah menyampaikan laporan LKPM. Untuk pengisian LKPM tahap produksi, semua tahapannya sama dengan tahapan konstruksi, yang membedakan hanya di bagian modal tetap dan modal kerjanya saja. Tambahan realisasi pada modal tetap digunakan apabila Bapak Ibu melakukan renovasi ataupun pemeliharaan terkait modal tetap. Selanjutnya, bagian modal kerja hanya bisa diisi sekali saat perpindahan dari tahap konstruksi ke produksi. Apabila tahap produksi sudah berjalan, maka modal kerja tidak bisa diisi lagi karena sudah tidak dihitung sebagai nilai investasi. Masuk ke bagian tenaga kerja, semua yang harus diisi sama dengan yang ada di tahapan konstruksi. Selanjutnya, ke bagian permasalahan, apabila ada yang ingin disampaikan oleh pelaku usaha, bisa ditulis di kolom ini. Di bagian ini, pelaku usaha mengisi identitas penanggung jawab yang menyampaikan laporan LKPM, mulai dari nama petugas, nomor telepon, jabatan, email pribadi, dan email perusahaan. Jika semua sudah diisi, checklist disclaimer,
dan bisa langsung dikirimkan laporannya. Dapat dilihat status laporan sudah terkirim.